Pernahkah Anda mengalami file korup saat mengirimkan data? Atau pernahkah file Anda mengalami gangguan dan masalah ketika diterima oleh pengguna lain? Tentunya sangat menyebalkan sekali, bukan? Untuk itu, ada metode dalam mendeteksi kesalahan pengiriman data, yaitu metode parity check. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Atol Akansa Pradata dari kelas 11.6 Narpsen 3. Di sini, saya akan menjelaskan tentang yang namanya mendeteksi kesalahan pengiriman data menggunakan metode parity check. Apa itu metode parity check? Metode parity check adalah salah satu metode untuk mendeteksi masalah single bit error atau kesalahan perubahan satu bit pada data dengan cara menambahkan satu bit pada data yang dikirimkan di bagian sebelah kiri yang disebut sebagai parity bit. Lalu, untuk jenis-jenis parity check sendiri, yang pertama adalah ganjil, yaitu menambahkan satu parity bit untuk mendeteksi kesalahan. Jika banyak bit satu adalah ganjil, maka tidak ada kesalahan. Selalu ada metode parity check genap, yaitu menambahkan satu parity bit untuk mendeteksi kesalahan. Jika banyak bit satu adalah genap, maka tidak ada kesalahan. Seperti contoh di bawah ini, kita menambahkan angka parity bit 1, sehingga jumlah angka bit 1 adalah ganjil, sehingga kita bisa mengetahui apakah ada kesalahan atau tidak saat data itu diterima oleh pengguna lain. Lalu untuk contoh yang di sini, kita menambahkan angka parity bit 0 untuk membuat jumlah dari angka bit 1 adalah genap, sehingga kita bisa mengetahui apakah ada kesalahan atau tidak saat data itu diterima oleh pengguna lain. Lalu untuk metode parity block, yaitu menambahkan satu parity bit secara genap atau ganjil di tiap ujung baris dan kolom untuk mendeteksi kesalahan. Di sini contohnya ada salah satu paket data yang terdiri dari 7 byte dan setiap byte terdiri dari 7 bit. Di sini kita menambahkan parity bit di setiap ujung kolom dan baris secara genap atau ganjil. Di sini kita menambahkan angka parity bit menggunakan metode parity ganjil, sehingga jumlah angka bit 1 adalah ganjil. Contohnya di byte 1, jumlah angka bit 1 adalah 3, yaitu ganjil. Di byte 2 adalah 5, begitupun seterusnya. Lalu ini adalah contoh pengimplementasian metode parity check untuk mendeteksi kesalahan pada pengiriman data. Di sini yang bagian atas adalah data yang dikirimkan dan bagian bawah adalah data yang diterima. Di sini paket data terdiri dari 4 byte dan setiap byte terdiri dari 7 bit. Kita menggunakan metode parity check genap, sehingga jumlah angka 1 atau bit 1 adalah genap. Contohnya di byte 1 ini, jumlah bit 1 adalah 4, di byte 2 adalah 4 juga. Begitu pula di byte 3, sedangkan di byte 4 adalah 6, sehingga jumlah angka bit 1 adalah genap. Lalu ini adalah kondisi paket data yang diterima. Nah, di manakah letak kesalahannya? Letak kesalahannya adalah dalam baris 3, kolom 5. Nah, ketika kita menggunakan metode parity genap sebelumnya, kita dapat mengetahui kesalahan atau error pada data yang diterima. Di sini kita bisa lihat dalam byte 3 atau baris 3, jumlah angka bit 1 adalah ganjil atau 3. Nah, itu tidak sesuai dengan metode parity genap yang kita gunakan tadi. Seharusnya jumlahnya adalah genap. Sedangkan di kolom kelima, jumlah angka bit 1 juga ganjil, yaitu 1. Dan bertolak belakang dengan metode parity genap yang kita gunakan sebelumnya. Sehingga perpotongan antara baris ketiga dan kolom kelima terdapat kesalahan, yaitu di bagian sini. Seharusnya angkanya adalah 1, bukan 0. Itulah cara untuk mendeteksi kesalahan menggunakan metode parity block dan menggunakan metode parity check genap. Metode parity check sendiri memiliki kelebihannya, yaitu yang pertama adalah sederhana, karena parity check ini sederhana dalam menganalisis dan menggunakannya pada sistem. Lalu parity check ini juga cepat, karena prosesnya menggunakan proses yang berbasis biner. Dan parity check ini termasuk salah satu metode yang paling mudah untuk dicek dan direalisasikan dalam bentuk rangkaian atau hardware. Namun, parity check sendiri juga memiliki kelemahan, yaitu tidak handal dalam mendeteksi atau memperbaiki error, lalu tidak akurat karena kesalahan yang terjadi probabilitasnya hanya 50%.
Dan parity check sendiri ini terbatas untuk mendeteksi, yaitu mendeteksi 1-3 bit errors dan tidak dapat mendeteksi kesalahan dalam jumlah genap atau file yang besar. Baik, itulah hal-hal seputar tentang metode pengecekan kesalahan pengiriman data menggunakan parity check. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.